Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya sobat dimanapun Anda berada. Senang sekali saya bisa melanjutkan kajian kita dan diskusi kita pada channel ini. Mudah-mudahan channel ini semakin diterima oleh masyarakat dan bisa memberikan manfaat kepada masyarakat di seluruh dunia. Untuk Anda yang baru bergabung dan menemukan channel pemula ini, mudah-mudahan channel ini bisa memberikan nuansa positif dan nuansa edukasi kepada Anda sekeluarga dimanapun Anda berada. Dalam kepercayaan agama Islam ada sebuah hal-hal yang harus dikerjakan dan harus dipatuhi, baik bagi mereka yang perempuan maupun mereka yang laki-laki dan sudah dewasa atau sudah akil balik. Ya, unsur-unsur tersebut memang harus dipatuhi oleh seluruh umat Islam di seluruh dunia, apapun rasnya, apapun negaranya. Ada rukun iman dan rukun Islam, di mana rukun iman itu terdiri dari 6 yang harus dipercayai dan harus dipatuhi. Kemudian rukun Islam itu terdiri dari 5, dan ini pun juga harus dikerjakan oleh setiap orang Islam di seluruh dunia. Salah satu yang terdapat dari rukun Islam adalah sebuah ritual atau perjalanan suci, di mana perjalanan ini biasanya hanya terjadi di waktu-waktu tertentu, lebih tepatnya setahun sekali. Biasanya istilah orang berangkat atau melakukan sebuah perjalanan suci ini disebut dengan perjalanan atau menunaikan ibadah haji. Ya, ibadah haji merupakan sebuah ibadah yang mana ibadah haji ini adalah ibadah yang sangat spesial. Bagaimana tidak spesial? Orang yang melakukan ibadah haji ini tidak semuanya wajib. Dalam artian hanya mereka yang mampu, hanya mereka yang mampu secara finansial, secara fisik, dan mereka yang menunaikan ibadah haji ini betul-betul harus memang mampu untuk melaksanakannya, bukan melakukan embel-embel apapun. Karena ibadah haji ini merupakan sebuah ibadah yang sangat menguras tenaga dan menguras pundi-pundi rupiah. Nah, pada episode kali ini kita akan mengupas dan membahas seputar ibadah haji. Kenapa seolah-olah semakin kesini ibadah haji itu semakin menjadi rebutan. Padahal esensi dari ibadah haji itu bukan rebutan, tapi ibadah haji itu sendiri adalah mencapai ridho Allah. Kenapa semakin kesini ibadah haji seolah-olah menjadi rebutan dan antreannya sangat-sangat lama sekali. Ini yang akan kita bahas pada episode kali ini. Ayo kita putar dulu intronya, jangan skip videonya. Siapa yang tidak ingin melaksanakan ibadah haji? Tentu setiap umat Islam di seluruh dunia pasti mengidam-idamkan pelaksanaan ibadah haji bagi dirinya sendiri, bahkan untuk keluarganya. Seorang yang ketika melakukan ibadah haji merupakan seorang yang sudah sempurna, dalam tanda kutip sudah melakukan rukun Islam. Jadi kalau misalkan kita pergi ke tanah suci menunaikan ibadah haji, itu insya Allah senangnya luar biasa. Siapa yang tidak mau berangkatkan ke tanah suci? Tentu setiap orang di seluruh dunia, bagi mereka yang muslim, akan menanti-nanti kapan waktu dan kapan sebetulnya dia atau yang bersangkutan akan melakukan ibadah haji. Karena ibadah haji ini merupakan sebuah ibadah puncak bagi mereka yang sudah dewasa dan yang sudah mampu. Seperti kita ketahui bahwa ibadah haji ini merupakan sebuah ibadah yang sangat diidam-idamkan dan ibadah yang sangat spesial. Karena ibadah haji ini adalah ibadah yang tidak sembarangan orang bisa melakukannya. Hanya orang-orang terpilih dan orang-orang tertentu saja yang bisa melaksanakan ibadah haji. Ibadah haji merupakan salah satu rukun Islam yang harus dikerjakan dan harus dilakukan oleh seluruh orang Islam di seluruh dunia. Tentunya dalam tanda kutip bagi mereka yang mampu. Nah, ada yang menarik pada haji atau orang yang berhaji di Indonesia. Tentunya Anda bertanya-tanya, apakah hanya ada di Indonesia titel haji itu?
ternyata di beberapa negara itu tidak ada yang namanya titel haji atau hajah bagi perempuan yang melakukan ibadah haji. Biasanya kalau Anda setelah pergi haji, biasanya Anda akan diberi titel H di sebelum nama Anda, atau hajah ketika perempuan yang mengerjakannya. Apakah ini ada di negara lain? Ternyata tidak. Jadi lebih tepatnya dulu ketika zaman kolonialisme Belanda, sejak tahun 1916 orang Belanda itu menandai siapa saja yang datang dari Tanah Suci. Kenapa? Agar orang Belanda lebih bisa mengenali siapa-siapa saja yang akan bisa diawasi. Jadi dulu orang Belanda itu sangat ketat dalam mengawasi siapa saja yang akan memberontak. Terutama mereka mencurigai orang-orang yang baru saja pulang dari Tanah Suci itu akan lebih mempunyai keinginan untuk memberontak kepada pemerintah Belanda pada waktu itu. Sehingga orang Belanda menandai orang yang baru datang dari Tanah Suci, mereka akan ditandai dengan haji atau hajah di sebelum namanya, agar mudah mengidentifikasi orang-orang yang sekiranya dalam tanda kutip bisa memberontak kepada pemerintah Hindia Belanda pada waktu itu. Sehingga ini secara terus-menerus sampai sekarang pun orang Indonesia kalau pergi dan sudah pulang dari Tanah Suci, sudah kembali, maksud saya mereka biasanya disebut dengan Pak Haji atau Bu Hajah. Nah, kita kembali lagi kepada problematika haji di negara ini. Nah, ibadah haji itu merupakan sebuah ibadah khusus yang pastinya tidak sembarang orang bisa melakukannya dan bisa mengerjakannya. Hanya orang-orang tertentu saja, hanya orang-orang terpilih saja dan orang terkuat yang bisa melakukan ibadah yang satu ini. Ibadah agung yang disebut ibadah haji itu semakin kesini semakin menunjukkan bagaimana mereka rebutan ketika melangsungkan ibadah haji. Nah, jadi begini, saya mohon videonya jangan di skip dan mohon kebijaksanaan dalam melihat video ini. Jadi yang dimaksud rebutan adalah mereka seakan-akan melupakan esensi dari haji itu. Mereka lebih condong kepada yang penting berangkat, yang penting bayar. Jadi tidak seperti itu, sobat. Ya, jadi yang disebut dengan ibadah haji itu adalah sebuah ibadah ritual yang sangat suci. Perjalanannya pun diberi pahala yang berlipat ganda oleh Allah. Tetapi begini, mari kita lihat problematika haji di tanah air kita. Jadi saya sebelum ke sana ingin secara singkat menjelaskan tentang ada 3 macam tipe haji yang ada di Indonesia. Yang pertama tentunya haji reguler. Haji reguler itu merupakan sebuah haji atau keberangkatan yang diatur oleh pemerintah dengan biaya yang sudah ditentukan. Biayanya sangat mahal, puluhan juta bahkan. Dan waiting listnya atau waktu tunggunya bisa mencapai 15 tahun, itu minimal. Bahkan ada yang 30 tahun, tergantung dari pemerintah provinsinya. Kemudian ada haji ONH+, di mana ONH+ itu biasanya ongkos naik haji yang VVIP. Biasanya ONH+ itu waiting listnya tidak terlalu lama, 2-8 tahun. Kemudian yang ketiga ada haji furoda. Apa itu haji furoda? Haji furoda itu merupakan sebuah ibadah haji yang mana ibadah haji furoda ini mendapat panggilan langsung dari pemerintah Arab Saudi untuk melaksanakan ibadah haji. Jadi sangat spesial ini. Bisa saja ini adalah diplomatik antara Indonesia dan Arab Saudi. Jadi 3 tipe haji itu yang ada di Indonesia. Nah, biasanya ONH+ itu adalah haji yang sangat mahal dan bagi mereka yang mampu saja yang bisa melaksanakan ONH+. Tentu harga yang ratusan juta itu sebanding dengan apa yang akan didapat serta fasilitas serta keamanan selama Anda berada di Tanah Suci. Apalagi haji furoda ini. Haji furoda ini sangat mahal, lebih mahal lagi dari ONH+. Nah, kita tinggalkan dulu yang haji ONH+ dan furoda ini. Kita lebih fokus kepada problematika haji reguler di Indonesia. Jadi haji reguler di Indonesia itu waiting listnya atau waktu tunggunya adalah minimal 15 tahun. Jadi kalau misalkan Anda sekarang umur 50, mendaftar 15 tahun lagi umur berapa? Itu minimal. Bagaimana kalau misalkan 30 tahun lagi? Nah, tentunya ini menjadi problematika. Kenapa? Mari para saudaraku seiman, setanah air, sebangsa dan setanah air yang sama-sama orang Islam, marilah. Kalau misalkan dalam tanda kutip ya, dalam tanda kutip, kalau misalkan Anda tidak mampu untuk
setidaknya mendaftar ibadah haji, marilah ada ibadah lain yang lebih bisa kita jangkau seperti ibadah umroh. Ibadah umroh tentunya lebih terjangkau daripada ibadah haji. Betapa banyak orang yang rela pinjam uang demi melakukan ibadah haji. Berapa banyak orang yang rela bahkan mereka pinjam ke bank untuk melakukan ibadah haji. Sehingga ketika mereka pulang dari tanah suci, hutangnya menumpuk, keluarganya tidak terurus, hanya memikirkan dalam tanda kutip, mereka memikirkan yang penting saya berangkat. Perkara uang ketemu belakang, ini adalah persepsi yang salah. Ibadah haji itu tidak memaksa dan tidak menekan. Bukankah dalam Islam itu tidak ada paksaan? Bukankah Islam itu agama yang tidak memberatkan umatnya? Jadi marilah kepada saudara kita yang mungkin dalam tanda kutip ekonominya pas-pasan, marilah jangan memaksakan. Sehingga yang terjadi adalah waktu tunggu dari ibadah haji itu tidak terlalu lama. Ya memang sih semua orang, jutaan umat di seluruh dunia menantikan saat-saat atau momen spesial berangkat ke tanah suci. Siapa yang tidak ingin? Tetapi marilah kita lihat kondisi kita. Kalau misalkan kita tidak mampu untuk melakukannya, ada ibadah-ibadah yang lebih. Tentunya Allah Maha mengetahui. Allah Maha mengetahui bagaimana kondisi hambanya. Sehingga tidak ada ketika pulang mereka masih kepikiran hutang. Ibadah haji. Jangankan haji, ada loh saudara-saudara kita yang sampai pinjam ketika umroh, pinjam duit ketika umroh. Bahkan ada sistem umroh yang pinjam. Jadi ketika mereka berangkat, ketika mereka datang, mereka bayar hutang. Itu pun dicicil. Apakah seperti ini ibadah-ibadah yang seharusnya menjadi ibadah spesial? Jadi problematika semacam ini, mari seharusnya kita bisa menghindari dan bisa mengurangi. Karena 15 tahun, 30 tahun masa tunggu itu sangat luar biasa. Itu pun nanti akan disesuaikan dengan kebijakan provinsi yang bersangkutan. Sehingga ibadah haji bukan lagi ibadah dipandang sebagai ibadah yang sakral dan suci. Yang penting ibadah haji itu seolah-olah bayar dan dalam tanda kutip mengejar gengsi. Jadi seolah-olah stereotip orang Indonesia kalau sudah pergi dari kembali ke tanah air dari tanah suci, kan mereka dapat titel haji dan hajah. Itu pun mengangkat secara tidak langsung strata sosial atau status sosial di masyarakat. Sehingga bukan itu tujuan ibadah haji. Tujuan ibadah haji itu Allah yang menilai, bukan masyarakat yang menilai. Perkara mereka memakai peci putih atau disebut Pak Haji atau disebut Bu Hajah, itu hanyalah nilai-nilai yang tentunya bonus kepada kita. Jadi tujuan ibadah haji itu bukan semata-mata yang penting berangkat, yang penting bayar, ketemu belakang hutangnya. Tidak seperti itu kawan-kawanku. Jadi ibadah haji itu merupakan sebuah ibadah khusus, ritual yang sangat suci dan hanya orang-orang yang terpilih. Ayatnya kan sudah jelas, bismillahirrahmanirrahim. Kalau saya salah silakan dikomentari ya. Walillahi ala nasi hijjul baiti manistato'a ilaihi sabila. Jadi barang siapa yang mampu, bukan yang tidak mampu. Ya memang sih orang yang mampu itu banyak kategorinya, kriterianya banyak. Orang kaya pun belum tentu mampu melakukan ibadah haji. Kan banyak tuh orang-orang kaya yang tidak pergi haji. Sehingga ada yang mengatakan pelit dan seterusnya. Ada juga orang yang miskin tapi bisa pergi haji. Ya tentunya ini adalah kekuasaan Allah. Kita tidak bisa mengetahui hal itu. Tetapi yang jelas betapa banyak saudara-saudara kita yang rela pinjam duit dan pinjam ke sana ke sini hanya untuk melakukan ibadah yang mereka tidak mampu dalam tanda kutip. Ya memang sih kalau kita mampu kita wajib. Tetapi apakah kita harus berhutang ketika kita harus melakukan ibadah haji bahkan umroh? Jadi marilah saudaraku yang seiman, mari kita sadar bahwasanya ibadah haji itu adalah ibadah yang sakral, bukan ibadah yang penting berangkat dan rebutan, seolah-olah seperti itu. Padahal banyak orang-orang yang memerlukan bantuan kita. Dan saya yakin pahalanya akan sama atau lebih besar daripada ibadah haji. Jadi Allah itu maha mengetahui keadaan hambanya, Allah maha pengasih dan maha pemurah. Jadi dengan video ini saya ingin memberikan gambaran kepada kita bahwa ibadah haji itu memang ibadah yang sangat sakral, ibadah yang sangat suci, ibadah yang sangat agung,
dan tidak semua orang bisa melakukan ibadah yang satu ini. Tentunya mudah-mudahan saya doakan secepatnya agar Anda yang sedang menunggu ibadah haji atau yang belum mendaftar ibadah haji atau yang mau umroh, mudah-mudahan semuanya terkabul, mudah-mudahan semuanya menjadi haji yang mabrur, umrohnya diterima dan bisa memberikan nuansa positif kepada Anda sendiri khususnya dan kepada keluarga Anda dan bagi masyarakat secara umum. Jadi mari kita sadar bahwa ibadah haji ini merupakan ibadah yang memang betul-betul panggilan. Jadi hanya orang yang mampu saja. Jadi mari jangan memaksakan ketika Anda tidak mampu. Ingat, ibadah itu adalah sesuatu yang punya nilai pahala, bukan sesuatu yang punya nilai yang dinilai orang. Hanya Allah yang menilai pahala kita, bukan manusia atau bukan siapapun. Terima kasih sudah menyimak, mudah-mudahan video ini bisa memberikan gambaran kepada kita dan edukasi kepada kita semua. Kalau misalkan ada salah-salah kata dan ada pengucapan saya yang kurang berkenan dan salah, silahkan dikoreksi di kolom komentar. Saya sangat senang ketika berdiskusi kepada Anda semuanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.